adalah cara cepat kita menuju akses untuk mendapatkan kesenangan instan. Setiap kali kita memenuhi otak kita dengan dopamin, dengan bermain game atau sosial media browsing tanpa tujuan, buka YouTube atau bahkan menonton pornografi. 2 jam scroll TikTok tak terasa lama, tapi 10 menit belajar langsung sakit kepala. Dan dengan sekali klik sentuhan jari di handphone kita, itu adalah kemauan kita sendiri. Sekarang coba ingat kembali, kapan terakhir kamu makan tanpanya? Kapan terakhir kamu tidak tidur tanpanya? Kapan terakhir kamu pacaran tanpanya? Kapan terakhir kamu bersenang-senang tanpanya? Kapan terakhir kamu berlibur tanpanya? Kapan terakhir kamu bercinta tanpanya? Atau bahkan, kapan terakhir kamu pergi ke kamar mandi tanpanya? Sekarang coba bayangkan, suatu hari kamu tidak dapat mengakses internet atau menggunakan gadget kesayanganmu. Kira-kira apa yang akan terjadi padamu? Hai, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana teknologi internet dengan penggunaan yang salah tak hanya dapat menghabiskan waktu dengan percuma, internet juga akan merusak otak dan menghancurkan hidup kita. Kita jadi seorang pemalas, cepat bosan, tak fokus, tak pandai bersyukur, sibuk padahal tidak penting, dan tak lagi bahagia karena terlalu berpaku terhadap standar bahagia di sosial media. Kita jadi pecandu, kita seolah-olah hidup padahal sudah mati. Saya juga akan memberikan solusi sekaligus tantangan bagaimana kita dapat mengembalikan hidup, mengatasi rasa malas, meningkatkan motivasi, serta mereset kembali otak kita menjadi lebih bahagia dan sukses dengan dopamine detox. Mari kita mulai. Waktu kita mendapatkan nilai IP tinggi setelah belajar dengan tekun selama 1 semester, kita merasa bahagia. Waktu kita bisa mewujudkan wishlist kita pun bahagia. Saat karya ilmiah kita dinyatakan minus plagiarisme, kita pun sangat bahagia. Tapi masalahnya, berkat internet kita dapat merasakan pengalaman serupa hanya dari sebuah klik atau sentuhan jari. Itu terjadi saat kita mendapatkan likes di sosial media, membuka web paraphrase online hanya dengan 1 kali klik tanpa berpikir, menggunakan fitur pay later dalam belanja online sehingga dapat membeli barang yang kita idam-idamkan tanpa harus menabung terlebih dahulu. Tapi dampaknya, hutang kita menjadi menumpuk pada aplikasi dan akan ditagih sewaktu-waktu. Kebahagiaan kini berada di ujung jarimu. Tak perlu waktu yang lama dan usaha yang besar untuk mendapatkannya. Jika kamu bisa mendapatkan nilai bagus hanya dengan sebuah klik, apakah kamu harus menghabiskannya berhari-hari dengan belajar? Jika kamu bisa mendapatkan beribu likes Instagram dengan bantuan bot dalam hitungan detik, apakah kamu harus menunggu berjam-jam? Jika kamu bisa mendapatkan pengakuan sosial hanya dengan ujung jarimu, apakah kamu mau menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bekerja dengan tekun? Sebelum kita mulai, kalian tahu nggak sih apa dopamin itu? Dopamin adalah hormon yang bertanggung jawab terhadap sensasi senang dalam otak kita bersama serotonin, endorfin, dan oksitosin. Dopamin disebut sebagai happy hormone atau hormon kebahagiaan. Dopamin juga berkaitan erat dengan motivasi dan keinginan yang menggebu-gebu untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Saat kita merasa bahagia, otak kita dipenuhi oleh dopamin. Tak peduli itu setelah kita melakukan hal yang sulit atau bahkan hal yang mudah. Mengerjakan hobi kita menghasilkan dopamin, bermain game juga menghasilkan dopamin, bercanda dengan teman menghasilkan dopamin, nonton video prank yang lucu dan receh juga menghasilkan dopamin. Dan sekali lagi, jika ada pilihan yang lebih mudah, mengapa kita harus melakukan yang lebih susah? Tetapi sangat disayangkan sekali, semua itu pada akhirnya membuat kita tak lagi menikmati proses, merusak sistem reward dalam otak kita. Sebab reward tak lagi datang dari serangkaian usaha dan rentetan waktu, melainkan dapat diperoleh setiap kali dibutuhkan hanya melalui ujung jari. Padahal hidup tak semudah naik level di Mobile Legends, tak seindah melihat orang liburan di Instagram, tak selucu tweetan orang-orang di Twitter, dan tak seromantis drama Korea. Tidak seperti itu, tapi kita mungkin memang sudah menjadi pecandu yang selalu sakau dengan kebahagiaan dan pencapaian yang semu. Maka tak heran apabila saat ini instan adalah new normal. Tak sabaran, tak fokus, terlalu tergesa-gesa, selalu merasa jenuh, dan tak pernah puas atau terlalu gampang puas. Tak pandai bersyukur, malas untuk hal yang lebih penting, tapi keluar rajin untuk hal yang tak berguna.
takut tertinggal sesuatu, tetapi malah meninggalkan mimpi kita sendiri. Internet adalah bumerang yang sewaktu-waktu bisa membahayakan penggunanya. Tentu saja tak ada yang salah dengannya, kecuali internet digunakan secara berlebihan, makanya secara ekstrim sampai merasa baik-baik saja. Hidup-hidup saya, waktu-waktu saya tidak melanggar hukum dan tidak masuk penjara. Tapi ternyata mengubah seluruh hal dalam hidupmu, dan kita tidak pernah sadar sejak kapan ia telah merusak otak kita, membuat kita tak lagi bahagia, tak lagi mengejar apa yang sebetulnya kita inginkan, atau yang paling berbahaya, mungkin kita tidak lagi mempunyai impian, tak lagi jadi manusia yang hidup sehidupnya, tak lagi punya goals yang kita inginkan. Saat kita setiap kali mementingkan kesenangan instan daripada menyelesaikan masalah, maka kita perlu memperbaiki fokus, sehingga hal penting yang bosan untuk dikerjakan tidak lagi seperti itu. Dan goals yang kita ingin kita capai ternyata tidak sejauh itu. Kita pun dapat mengendalikan hidup kita. Maka mari kita coba dopamine detox. Sebuah pertanyaan yang selalu terlintas, mengapa ada orang yang begitu fokus dengan hal-hal penting dalam hidupnya? Karena pada zaman sekarang, justru orang-orang yang rajin terlihat aneh di mata kita, tidak malas bekerja, selalu termotivasi dalam hidupnya, mempererat hubungan sosial, sementara yang lain begitu malas melakukannya, tapi malah menghabiskan waktu begitu percuma dalam menggunakan internet. Jawabannya hanya satu, ada pada kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari. Untuk membangun kebiasaan yang baik, kita dapat melakukan dopamine detox, yaitu dengan memperbaiki kebiasaan yang berada dalam otak kita. Saat motivasi hilang dan semangat luntur, kita tak lagi boleh menghibur diri kita dengan eskapisme berupa dopamine hit. Kita tidak boleh memberikan self-reward dan healing secara berlebihan. Alih-alih menggunakannya, biarkan dirimu menjadi bosan. Kamu mungkin akan merasa lesu setengah mati, tapi itulah poinnya. Dengan membiarkan dirimu bosan, kamu akan membiarkan otakmu untuk mereset dirinya. Kamu akan menjadi sangat bosan, sehingga hal-hal yang sebelumnya kamu anggap itu membosankan menjadi hal-hal penting yang seharusnya dapat terselesaikan. Perlahan-lahan berubah menjadi menyenangkan. Beberapa hal yang perlu kamu kurangi atau bahkan dihilangkan adalah sosial media, musik, game, Netflix, YouTube, scroll Instagram dan TikTok secara berlebihan, gosip dan berita online. Kamu tentu tetap dapat melakukan internet, aplikasi, dan software yang mendukung pekerjaanmu. Tetapi perhatikan sekali lagi, jangan pernah menggunakannya secara berlebihan. Seperti yang selama ini kamu lakukan. Berikan reward hanya ketika pekerjaan telah selesai. Semakin besar pencapaian yang kamu dapat, semakin besar reward yang boleh kamu berikan. Selanjutnya, pertahankan detox ini hingga menjadi habit yang baru. Dengan membiarkan otak kita beristirahat dari reward-reward semu, kita akan mulai mendefinisikan kembali kebahagiaan dan merasa lebih bahagia. Bahkan untuk hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. Presentasi di muka kelas tidak lagi menakutkan, dedaunan jadi lebih hijau, kicau burung jadi lebih merdu, hidup tenang, pikiran segar, bebas gangguan, lebih fokus, lebih produktif, hingga akhirnya kita pun jadi lebih banyak ruang dan waktu untuk menyusun kembali goals yang ingin kita raih, sekaligus secara perlahan mulai fokus untuk mencapainya. Sebagai anak muda harapan bangsa, sudah sepatutnya kita lebih produktif dan lebih fokus. Kurangi rasa malas, kurangi candu gadget dan internet yang terlalu berlebihan untuk mencapai hidup yang lebih menyenangkan dan hidup sukses. Mari bersama-sama reset otak kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah sedari lama tertanam. Mari terapkan dopamine detox. Sekian dan terima kasih.